Kulak bawah panah tak? Bang, Kamu kemat. Bang Andika. Oh, ijak kamu kemat. Bang Andika, aku pegah babang putih buno. Kamu menyebut pelek lung buai lung mandang cara aku mana. Pakan kita yang bang putih karena kamu sering telepon ke Bang Andika. Menyebut pelek dia mana kamu telepon dua. Ah, menyobat TikTok kamu kan tidak mana. Tapi tiga-tiga lah. Menyobat telefon je. Ya, tapi tiga-tiga aku dengar sih tiga-tiga. Mentang je ada tanya, mentang je tanya. Nyo kalhedro. Makanya Kalhedro sapat orang Aceh yang kamurtad. Le yang dalam terjadi pada hidro. Le. Baik kau pegang lagi nyan Pendi. Ajunya ya. nyo kan malam nyo menteng nanti draw yang long layani nyo na trip le ka gedrop lo Tuhan. Ya. Kagak pelom tu. Kan dalam pikiran awak kan menyo hidup kita mau dalam penjara, menyo tamu hidup kita mau surga. Nyona Yusmadi. Bang Putih. Bang Andika. Ya. Bang Andika mentang. Bang, Acin cerita tentang keselamatan 10 minit. Nyo ramai tahu orang Aceh hidup. Nah, Bang Yusmadi ya awak dekat home. Awak tahu gampang long. Yusmadi Cham. Nyantong gampang long di. Awak matang gelombang 2, dipegah Troy awak uteng kat home. Nah, Cin cerita, Cin yang pegah habar bacut, ceramah bacut. Ramai tahu orang Aceh hidup. 10 menit. Kukem mantong bengeh je. Kukem bengeh awak ya. Ya. God Bang Pendi, terima kasih wate yang kan Nabi dan salam hormat ke Bang Putih dan rekan-rekan Madum yang Nadim Yuk. Jadi bagi lun hana mudah lun tamong untuk terima Yesus sebagai Tuhan. Bahasa Indonesia, Bang. Oh, bahasa Indonesia ya. Nyonya hanjit bahasa Indonesia yuk iban tu. Wujud pasti bacut-bacut. Cara ngawaknya. Yusmadi Cham anjir berhabar tapi depu bahasa Indonesia. Tapi dia anjir berhabar bahasa Indonesia. Nyonya hanjit berarti risiko fikir gero apa baru hulung bah. Mau. Tiap-tiap ni nyai pegah atas lemo. Kan pegahnya atas lemo ke Bang Putih. Hai tepu je atas lemonya menyotak tak gun. Saya mangat. Bentar ya, saya buat judul dulu ya. 3 murtadin Aceh. 3 murtadin Aceh. Oke Bang, lanjut. God. Jadi selamat malam, salam semuanya saudara seiman maupun yang tidak seiman. Salam hormat, salam sukacita, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru yang penuh dengan kasih Tuhan. Nah, saya Andika dari Aceh. Saya orang Aceh yang sudah terima Yesus, berjalan 3 tahun 5 bulan. Saat ini saya ada di Jakarta di dalam misi Tuhan. Dan puji Tuhan setelah saya terima Yesus sudah lebih 50 jiwa yang Tuhan tangkap. Kenapa saya terima Yesus sebagai Tuhan? Nah, karena keselamatan sebuah kepastian, tidak ada kata mudah-mudahan. Banyak orang berbuat baik dengan alasan selamat. Pertanyaannya, harus sebaik apa biar saya selamat? Jadi keselamatan itu adalah anugerah pemberian Tuhan yang tidak mungkin diperoleh dengan cara perbuatan baik manusia. Nah, lalu kenapa kita harus berbuat baik? Itu merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan dan kita mampu melakukan itu karena kita punya iman. Jadi tidak mengherankan
kalau kita lihat, setiap orang Kristen yang mati selalu pakai jas dan pakai dasi. Itu menandakan apa? Agar tidak kena fitnah, karena masih banyak setan-setan yang berkentayangan seperti pocong dan kuntilanak. Nanti kalau sama, mungkin terjadi pertanyaan yang dahsyat di kalangan perbedaan. Dan saya sangat bersyukur untuk itu, karena sebagai orang Kristen tidak ada siksaan kubur karena kita mati menjadi debu dan tanah. Jadi keselamatan sangat utama. Itulah Yesus hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia adalah Immanuel, yang beserta kita, yang kelihatan, yang zohir. Nah, Yesus menunjukkan kuasa ilahinya melalui mukjizat, mengampuni dosa, menghidupkan orang mati, mengendalikan alam, dan kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Dia menyerahkan nyawanya dan dapat mengambilnya kembali karena Dia adalah ilahi. Kalau manusia mati, tidak dapat mengambil nyawanya, tetapi Yesus dapat mengambilnya kembali. Dia menyerahkan dan Dia mengambilnya kembali. Dan hanya Yesus yang berani berkata menyiapkan tempat kepada kita di surga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani berkata menyiapkan tempat kepada kita di surga. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Nah, saudara yang saya banggakan di dalam kasih Kristus, jalan boleh banyak, agama boleh banyak, Tuhan boleh banyak, tetapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Banyak orang berlomba-lomba sampai membela Tuhan yang menganggap berbuat bakti, bahkan menciderai manusia lain karena berbeda iman. Tidak sedikit manusia yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan, dan itu bukan iman yang benar. Jika ada demikian, itu adalah ajaran iblis sesuai dengan Alkitab. Nah, lebih 10 tahun saya melakukan perbandingan untuk melihat sebuah misteri di dalam kehidupan. Mengapa ada banyak tanda kutip perselisihan di dalam kehidupan ini? Nah, di situ saya belajar. Yang pertama, Tuhan punya sifat pengasih, pengampun, dan penyayang. Kalau Tuhan punya sifat pengasih, mengapa manusia harus menghukum orang lain yang berbeda dengan dirinya? Bahkan menciderai maupun membunuh orang lain karena perbedaan dengan dirinya. Dan kita tahu pembunuh itu adalah ajaran iblis. Nah, Tuhan begitu besar kasih-Nya kepada dunia, dan Dia memberikan pengampunan kepada setiap orang yang percaya, yang hidup di dalam Dia. Dan Dia menyayangi semua manusia. Dan semua kebenaran itu sudah dinubuatkan di dalam kitab suci. Kalau kita berbicara Taurat, kita dapat membuktikan kitab sucinya. Berbicara Injil, kita juga dapat membuktikan kitabnya. Begitu juga tentang isi kitab tersebut. Jadi sangat lucu kalau saya hari ini berkata saya percaya Injil tetapi tidak ada kitabnya. Saya percaya Taurat tetapi tidak mampu menunjukkannya. Dan makanya saya sangat bersyukur
apa yang saya percaya, saya dapat membuktikannya. Kenapa? Karena kitab suci merupakan petunjuk untuk manusia, tidak mungkin Tuhan hilangkan. Kalau Tuhan menghilangkan kitab suci itu, sama halnya Tuhan menyesatkan manusia. Nah, beranjak dari situ, tentang kehidupan, baik makan minum, ada yang haram, ada yang tidak haram, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Sumbernya dari mana? Di dalam Taurat jelas, onta haram, pelanduk haram, kelinci haram, babi haram, udang haram, kepiting haram, cumi haram. Tetapi mengapa begitu menonjol babi haram? Ini jadi pertanyaan bagi saya. Nah, dan saya menemukan semua jawaban bahwa hukum seremonial sudah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Dan itu hanya diperuntukkan untuk bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan dan membedakan dengan bangsa yang lain karena dari bangsa itu datangnya keselamatan. Keselamatan datang daripada bangsa Yahudi, makanya iblis sangat marah kepada Yahudi. Kenapa iblis marah sama Yahudi? Karena keselamatan datang daripada bangsa Yahudi. Nah, saya tidak takut. Kalau mati, apakah saya jadi babi mepet, siluman buaya, pocong, kuntilanak? Itu tidak mungkin terjadi dalam hidup saya. Karena adapun misteri-misteri sebuah cerita, semua itu yang saya lihat selama ini mengingatkan saya kembali kepada sumber kebenaran dari Tuhan, bahwa manusia yang hidupnya di dalam roh dan kebenaran, kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, hidup di dalam Kristus, tidak ada yang menjadi setan. Tidak ada. Makanya tidak ada film orang Kristen itu yang menakutkan. Ini kamu tidak ke gereja 1 hari, kamu nanti masuk kubur digebukin 10 kali. Nggak ada. Tubuhmu itulah gereja. Tubuhmu itu bait Allah. Allah berdiam di dalam diri kamu. Nah, dan puji Tuhan, satu persatu keluarga kami ditangkap sama Tuhan. Dan yang terakhir, anak saya sudah berjalan 8 bulan, sudah terima Yesus. Jadi 1 jiwa selamat, seisi rumah selamat. Dan saya dibaptis oleh pendeta Saifuddin Ibrahim, yang saat ini beliau ada di Amerika. Nah, tekanan, cacian, hinaan sudah biasa saya alami. Dan saya tidak tersungging dengan itu. Karena ibarat sebuah bahasa, kalau ada anjing gila yang gigit kita, kita tidak akan gigit anjing gila itu. Karena saya masih waras. Kalau kebencian dibalas dengan kebencian, kebaikan dibalas dengan kebaikan, kasih sayang dibalas dengan kasih sayang, semua manusia mampu melakukannya. Makanya Yesus hadir ke dunia memberikan moral yang sangat tinggi. Kita dibenci, kita mengasihi. Kita dihina, kita mendoakan. Dan kita lihat Tuhan menciptakan satu Adam dan satu Hawa. Makanya
punya istri boleh 1, bukan 2 dan 3. Gak ada damai. Hidup di madu itu menyakitkan. Makanya apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia maupun diceraikan oleh manusia. Kamu laki-laki meninggalkan ibu dan bapakmu, kamu berdua menjadi 1 bukan 2 lagi. Tidak ada yang bisa memisahkan kamu kecuali maut. Makanya tidak lagi pahit di madu. Manis ya manis rasanya madu. Pahit ya pahit rasa empedu. Siapa bilang enaknya hidup di madu? Lukanya hati bagaikan kena sembilu. Siapa bilang enaknya hidup di madu? Lukanya hati bagaikan kena sembilu. Sehari pada yang tua, sebulan pada yang muda. Tiada ketenangan di dalam berumah tangga. Jadi Tuhan memberikan rumah tangga yang damai, tidak berdampak psikologis kepada anak. Tuhan memberikan 1 suami 1 istri, karena Tuhan menciptakan 1 Adam 1 Hawa. Tidak ada di dalam Taurat maupun Injil Tuhan melegalkan manusia memerintahkan untuk menikah 2 dan 3. Nah, ini menjadi renungan saya. Karena Tuhan membawa sifat kasih dan sayang, bukan persoalan. Bukan masalah. Sekarang kita lihat bagaimana psikologis kalau saya punya istri 3. Terganggu tidak? Nah, tentu Tuhan tidak menginginkan demikian. Ya, Tuhan tidak menginginkan demikian. Nah, betapa damainya hidup di dalam Kristus yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan keteladanan, yang tidak ada kekhawatiran, sehingga jauh daripada pertikaian, karena kita dibebaskan oleh iman, bukan karena logika manusia. Logika manusia dipakai untuk menerima hikmat Tuhan, bukan untuk melakukan tindakan sesuai dengan pemikiran manusia. Inilah yang membedakan, ya, iman kita percaya. Nah, saya sangat bersyukur ditangkap Tuhan, dan saya saat ini masih dalam studi teologi. 2025 di bulan Maret atau April saya wisuda. Dan puji Tuhan saya terus berjalan. Dan selama saya di Jakarta ada 3 jiwa yang sudah Tuhan tangkap selama saya 2 bulan. Dan puji Tuhan kita terus berjalan di dalam melayani Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan Tuhan tambahkan. Matius 6 ayat 33. Jadi percaya Yesus bukan dibayar. Jadi banyak yang bertanya, Bang Pendi, Bang Putih, Ya. Paduka bayi, berapa kau dibayar? Ya, nggak ada yang bayar. Kalau berpikir di bawah perut, istri aja 1 nggak bisa 3. Apa yang dipikir di bawah perut? Kalau cerita terima Yesus dapat Indomie, orang nggak kenal Tuhan juga bisa makan Indomie. Ya kan? Jadi mencari Tuhan bukan cari kekayaan, tapi di dalam Tuhan kita boleh menerima berkat dalam kelimpahan. Nah, kalau bicara kekayaan, orang gak kenal Tuhan juga kaya.
Jadi kalau ada yang bertanya lagi kepada saya, kamu masuk Kristen dibayar berapa? Tidak ada yang bayar, tapi saya dibayar lunas oleh Yesus. Tidak ada orang Kristen yang mau bayar. Kalau ada boleh naik ngomong sama saya di sini. Dan kita semua. Nggak ada yang bayar. Hai kerja. Kerja, saya kerja, Bang Pendi kerja, Bang Putih kerja. IPK tanya seorang. IPK tanya seorang nak kerja. Dalam firman Tuhan dikatakan, kalau nggak kerja jangan makan. Makanya disuruh kerja, bukan malas-malas. Orang malas nggak boleh masuk kerajaan surga. Nggak boleh. Tumbuh tanduk nanti. Surga nggak boleh, apalagi gereja. Itulah ada idrom. Itu dia. Makanya sekarang begini pertanyaannya. Saya mau tanya satu hal ya. Saya ingat sesuai amanat daripada aturan tentang kebebasan beragama, setiap warga negara berhak menentukan pilihannya sesuai dengan keyakinannya. Saya bukan ada manusia oknum yang membenci saya. Lucu kan? Sama itu tidak patuh. Menjadi sesuai keyakinannya. Kok ada orang yang maki-maki saya, marah sama saya? Coba yang gak waras siapa? Gitu loh. Saya sebelumnya, keyakinan saya sebelumnya Islam, saya juga belajar. Dan saya nggak pernah merendahkan Islam. Bapak ibu saya Islam. Keluarga saya, saudara saya, abang saya Islam. Nggak mungkin saya benci Islam. Apalagi di dalam kitab suci saya sekarang, Islam itu adalah saudara. Tidak ada boleh mengatakan kata kafir, nggak boleh. Matius 5 ayat 22. Apabila ada yang berkata kafir ke saudaranya atau kepada orang lain, maka dia akan diperhadapkan ke mahkamah agama. Bahkan mengatakan jail akan dihukum dan dilemparkan ke api neraka. Kata-kata itu tidak layak dan tidak pantas. Tidak boleh diucapkan. Itu kata-kata kebencian. Di dalam Injil yang saya iman, jadi saya sangat mengasihi semua manusia. Karena Tuhan mengajarkan kita semua, ya, dia datang ke dunia membawa kasih dan damai. Jadi saya bertanya hari ini, ada manusia membenci orang lain, keyakinan orang lain, Tuhan ajaran dari mana itu? Dari kitab Kejadian sampai Wahyu saya baca, tidak ada nabi di luar turunan Yahudi. Diperanakkan Ishak dari itulah Mesias. Tidak ada dari turunan Ismail. Makanya turunan Ismail Kejadian ayat 22 katakan sifatnya seperti keledai liar kemana-mana. Masalah di mana-mana. Dia akan menentang keluarganya, saudaranya. Ribut sana ini. Kenapa? Dia diperanakkan daging, sifatnya kedagingan. Bukan yang dinantikan, bukan yang ditunggu, tetapi yang diinginkan. Dinantikan sesuai dengan janji Tuhan, diperanakkan oleh roh. Makanya yang daging suka menganiaya kita yang dari roh. Makanya kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami tidak menuhankan manusia. Kalau menuhankan manusia, saya tidak mau terima Yesus. Saya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Jadi jelas Bang Pendi dan Bang Putih,
Dan teman-teman semua, ya, kita ini dibenci, dicaci, dihina karena daging sungguhnya yang roh. Kita anak-anak Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran. Makanya kita kembali setelah kematian untuk hidup kekal, hidup di dalam roh, bukan di dalam daging seperti sekarang ini. Makanya kita menyangkal daging dan hidup di dalam roh. Kan orang membenci saya, tetap makan mereka. Silakan orang menghina saya tak mengasihi mereka. Kenapa? Itulah ajaran Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan semua manusia. Dan Yesus datang bukan untuk satu bangsa atau satu kaum, tetap semua bangsa. Makanya Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain di luar kandang ini. Dan domba-domba itu dituntun untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes 10 ayat 16 kalau tidak salah saya. Ya, jadi jelas. Makanya di Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, pergi jadikan semua bangsa murid. Baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarkan mereka apa yang telah Tuhan perintahkan, dan Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita lihat hari ini, mayoritas manusia di dunia percaya Yesus Tuhan. Itu membuktikan hanya sisa-sisa yang kita sampaikan kebenaran ini. Jadi Matius 28 ayat 19 dan 20 membuktikan mayoritas manusia di dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Tuhan gak pernah bohong. Ya, kalau Tuhan memberikan kitab suci yang ditulis oleh para nabi, para imam atau siapapun, ya, dalam kebenaran, tidak mungkin dihilangkan oleh manusia. Dan saya yakin Taurat masih ada, Injil masih ada sampai hari ini. Kalau hilang, siapa yang hilangkan? Kalau curi, siapa yang curi? Kalau palsu, siapa yang palsukan? Dan saya sangat bahagia hari ini. Firman Tuhan yang hidup dalam diri saya, dan saya menjadi saksi Kristus dimanapun saya berada. Dan saya tidak pernah khawatir, karena kita peka mendengar suara Tuhan, dan kita berani melangkah dengan iman, dan dapat mengasihi sesama. Demikian kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Nah, itu dia, saudara ya. Sangat luar biasa. Yang tidak pernah kami sangka-sangka bahwa kami bertemu di Komal ini, bahwa sama-sama kami dari ujung Sumatera, dari Aceh. Dulu saya berpikir saya sendiri yang murtad. Ternyata sudah banyak yang murtad, Bapak Ibu orang Aceh. Ya. Ada Bang Aliuddin, ada satu lagi Andika juga di Medan tinggalnya. Dia sudah murtad juga. Ada Dedi Saputra, tersadarkan. Ada banyak ya yang belum tampil di medsos. Bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu agar banyak orang diselamatkan, banyak orang mengenal kebenaran, banyak orang percaya kepada Yesus ya. Dan Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Abang Putih,